Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, teman-teman. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel ini, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi bikin videonya, teman-teman. Dan juga saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa ini, teman-teman. Semoga di bulan suci ini semua kebaikan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dikasih kekuatan, dikasih keberkahan, dikasih rezeki yang melimpah tentunya, teman-teman. Dan semoga Allah kabulkan segala doa-doa permohonan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga selalu saya ucapkan rasa terima kasih saya buat teman-teman semua yang sudah bantu untuk memajukan channel ini, yang sudah support channel ini, yang sudah subscribe, teman-teman. Semoga Allah balas kebaikan teman-teman semua. Allah jaga teman-teman dari segala hal yang buruk, dan juga Allah kabulkan segala apa yang teman-teman cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini ada salah satu video, teman-teman, dari channelnya Kamu Harus Tahu ya. Saya tampilkan di sini channelnya, teman-teman. Mari kita kunjungi channel ini, kita dukung channel ini, kita ramaikan agar channel ini makin besar lagi, teman-teman. Dan di judul video kali ini, teman-teman, judul video ini membahas tentang pengungsi Rohingya yang berada di Malaysia nih, teman-teman. Jadi judulnya adalah Rohingya kuasai Malaysia, kenapa negeri jiran banyak orang Bangladesh dan Rohingya. Nah, ini tanda tanya nih, teman-teman ya. Jadi bagaimana video ini ya, dan bagaimana orang-orang Rohingya ini yang menguasai Malaysia nih, teman-teman. Jadi biar tidak penasaran, saya langsung tampilkan video lengkapnya di sini. Mari kita simak video ini bareng-bareng. Halo Bang Bro, kita semua telah mendengar tentang isu kontroversi dari kelompok Rohingya yang merupakan kelompok etnis paling teraniaya di dunia, yang telah lama menjadi korban genosida massal atas kekerasan brutal dan pembersihan etnis di negara asalnya, yaitu di negara Myanmar. Di episode kali ini kita akan menelusuri lebih dalam mengenai siapa mereka dan mengapa mereka terusir dari tanah kelahiran sendiri, serta bagaimana kehidupan mereka di negara Malaysia yang katanya sudah dianggap sebagai rumah sementara atau bahkan tempat tinggal selamanya bagi sebagian besar pengungsi Rohingya. Perlu diketahui bahwa etnis Rohingya telah lama mengalami penindasan di negara Myanmar yang merupakan tempat kelahiran mereka sendiri. Meskipun mereka telah tinggal di Myanmar selama berabad-abad, tetapi pemerintah Myanmar memang tidak mengakui mereka sebagai warga negara. Pada tahun 2017, kekerasan besar-besaran akhirnya meletus ketika militer Myanmar melancarkan operasi brutal yang disebut sebagai operasi pembersihan, sehingga memaksa 700.000 orang dari etnis Rohingya melarikan diri. Ada yang melarikan diri ke negara Bangladesh, tetapi banyak juga yang berusaha melarikan diri ke negara Malaysia, yang katanya dianggap lebih aman dan memiliki peluang ekonomi yang lebih besar yang diberikan oleh pemerintah Malaysia. Dengan melihat faktanya, ketika negara Malaysia yang sebenarnya merupakan negara dengan mayoritas Muslim akan menjadikan hal tersebut sebagai salah satu faktor utama dalam kesamaan agama. Karena pastinya sebagai sesama Muslim akan diterima lebih baik di Malaysia dibandingkan di negara-negara tetangga lainnya, dengan harapan bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang lebih baik. Meskipun Malaysia memberikan mereka tempat perlindungan sementara, namun perjalanan mereka tidaklah mudah. Banyak dari mereka semua yang harus menghadapi tantangan baru di negara Malaysia. Karena tanpa adanya status pengungsi yang resmi, mereka tidak akan memiliki akses penuh di bidang pekerjaan, pendidikan, ataupun layanan kesehatan. Dan ditambah lagi kehidupan mereka sebenarnya masih berada di bawah bayang-bayang hukum imigrasi yang ketat. Setelah mereka menetap dan mencari nafkah di negara Malaysia, banyak dari pengungsi Rohingya yang bekerja di sektor informal, seperti buruh konstruksi, buruh kasar di pasar, atau bekerja sebagai pedagang kaki lima. Walaupun kehidupan di Malaysia terbilang sulit, tapi bagi sebagian besar pengungsi Rohingya mengatakan bahwa ini masih jauh lebih baik daripada menghadapi ancaman kekerasan di Myanmar.
Dan salah satu isu yang memunculkan kontroversi di negara Malaysia adalah ketika pernikahan antara pengungsi Rohingya dengan penduduk lokal dari negara Malaysia itu sendiri. Karena sudah banyak pria dari pengungsi Rohingya yang berhasil menaklukkan hati wanita Malaysia, sehingga akhirnya mereka bisa menuju ke pernikahan. Sebenarnya ketika ditelusuri pernikahan tersebut menurut pengungsi Rohingya sering dianggap sebagai cara untuk mendapatkan status hukum yang lebih stabil. Walaupun Malaysia bukan penandatangan konvensi pengungsi PBB di tahun 1951, tapi status pernikahan dengan warga negara lokal bisa memberikan akses yang lebih baik di bidang pekerjaan dan perlindungan hukum. Walaupun tidak secara langsung mengubah status kewarganegaraan dari pengungsi tersebut. Menurut penduduk lokal dalam beberapa kasusnya, terutama di komunitas dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah. Pernikahan dengan pengungsi Rohingya bisa dianggap sebagai cara untuk mendapatkan bantuan keuangan atau tenaga kerja yang murah. Selain pernikahan yang dilakukan antara cinta ataupun kebutuhan, ada permasalahan lain yang menimbulkan pertanyaan baru tentang status kewarganegaraan dan identitas anak-anak dari pernikahan campuran tersebut. Karena pengungsi Rohingya tidak diakui sebagai warga negara oleh negara Myanmar, anak-anak yang lahir dari pernikahan ini seringkali berada dalam ketidakpastian tentang status kewarganegaraannya. Meskipun Malaysia tidak mengakui kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir dari pengungsi Rohingya, mereka mungkin memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan Malaysia jika salah satu orang tuanya adalah penduduk asli dari warga negara Malaysia. Namun proses hukum ini seringkali rumit dan tidak jelas, meninggalkan banyak keluarga dalam ketidakpastian tentang masa depan anak-anak mereka di negara Malaysia. Walaupun akan ada masalah yang terjadi karena pernikahan tersebut, tetapi bagi banyak pasangan di sana sebetulnya pernikahan ini bukanlah sekedar urusan status atau budaya, tetapi tentang cinta, harapan dan masa depan yang lebih baik. Sampai saat ini sudah diperkirakan sekitar lebih dari 184.000 pengungsi Rohingya yang menetap dan tinggal di negara Malaysia. Namun karena banyak dari mereka yang tidak terdaftar secara resmi, jumlah sebenarnya bisa jauh lebih tinggi dari data yang beredar. Serta ada beberapa data statistik dari UNCR yang menunjukkan bahwa ada kenaikan jumlah pengungsi Rohingya di Malaysia dari tahun ke tahun. Seperti di tahun 2015 yang lalu ada sekitar 45.000 pengungsi Rohingya yang terdaftar di UNCR Malaysia. Dan dilanjut lagi ke tahun 2017 yang ternyata jumlah ini melonjak secara signifikan setelah operasi militer brutal di Myanmar pada Agustus 2017 yang diperkirakan sekitar 65.000 pengungsi Rohingya. Kemudian di 2 tahun berikutnya, tepatnya di tahun 2019, kurang lebihnya ada sekitar 90.000 pengungsi Rohingya tercatat di negara Malaysia. Jumlah pengungsi Rohingya di Malaysia ini masih terus bertambah di tahun 2021 sampai 2023 dengan totalnya lebih dari 184.000 pengungsi sehingga menjadikannya sebagai kelompok pengungsi terbesar di negara tersebut. Para pengungsi Rohingya di negara Malaysia sebenarnya tidak hanya tinggal di tempat pengungsian yang resmi, mereka tersebar di berbagai wilayah di perkotaan di seluruh negara. Terutama di daerah yang memiliki akses yang lebih baik atas dukungan komunitas solidaritas. Seperti di kota Selangor, Malaysia yang sudah menjadi bagian dengan populasi pengungsi Rohingya terbesar di negara Malaysia hingga saat ini. Selain itu, mereka juga tersebar di Kuala Lumpur yang faktanya tempat ini bukan hanya sebagai ibu kota negara tetapi juga sebagai tempat mencari nafkah bagi para pengungsi Rohingya. Dan ternyata ada 2 kota lagi yang menjadi tempat penyebaran para pengungsi ini. Seperti di Pulau Pinang dan Johor yang kebanyakan dari mereka mencari nafkah di pabrik-pabrik lokal dan juga menjadi pedagang di pinggiran pantai. Dari data tersebut, kalian perlu memahami tentang penyebaran pengungsi Rohingya di negara Malaysia, seperti Selangor yang isinya sekitar 30% dari pengungsi Rohingya berada di Malaysia. 20% di Kuala Lumpur, 15% di Pulau Pinang, 10% di Johor, dan sisanya tersebar di berbagai wilayah seperti Kedah, Perak, dan Pahang. Ketika kita membicarakan pengungsi Rohingya yang ada di negara Malaysia, salah satu aspek yang tidak bisa diabaikan adalah meningkatnya laporan tentang aktivitas kriminal yang terjadi di negara tersebut. Sebenarnya ini bukan untuk mengatakan bahwa semua pengungsi tersebut terlibat dalam suatu kejahatan. Tetapi kemiskinan dan status ilegal inilah yang seringkali mendorong beberapa individu untuk terlibat dalam aktivitas kriminal.
Ditambah lagi dengan melihat semakin banyaknya pengungsi Rohingya yang hidupnya tanpa adanya pilihan yang jelas. Sehingga membuat di antara mereka terjebak dalam perdagangan narkotika, sementara yang lain menjadi korban dari jaringan perdagangan manusia. Dan ini sebenarnya adalah lingkaran setan yang terus berputar di mana keputusasaan mereka akan mendorong mereka ke dunia yang semakin gelap, yang akan menghancurkan harapan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Meskipun jumlah pengungsi Rohingya yang terlibat dalam kegiatan kriminal ini terlihat masih relatif kecil dibandingkan dengan populasi mereka secara keseluruhan, tetapi dampaknya terhadap persepsi publik sangatlah besar. Media-media di luar sana seringkali mengekspos kasus-kasus ini sehingga membentuk narasi negatif tentang pengungsi Rohingya di negara Malaysia. Yang terakhir, adanya masalah yang sering diungkapkan oleh masyarakat lokal tentang sikap sebagian pengungsi Rohingya yang dianggap tidak sopan atau sulit untuk beradaptasi dengan norma-norma sosial di negara Malaysia. Karena sebagian dari pengungsi Rohingya tidak terbiasa dengan norma-norma sosial di perkotaan, terutama di daerah yang lebih maju seperti Kuala Lumpur atau Selangor. Ini juga termasuk norma dalam interaksi publik, tata cara berbicara, berpakaian, dan berperilaku di tempat umum. Misalnya saja persepsi negatif dengan gaya berbicara mereka yang keras dan agresif sehingga dianggap tidak sopan. Ada juga beberapa masyarakat lokal yang mengeluhkan bahwa pengungsi Rohingya cenderung tidak mengikuti aturan di tempat umum seperti antrian, menjaga kebersihan, atau tata tertib lainnya. Sehingga hal tersebut seringkali menjadi pemicu ketegangan antara masyarakat lokal dengan para pengungsi Rohingya. Banyaknya problematika yang terjadi di negara Malaysia dan ditambahnya masalah pengungsi Rohingya yang menetap di negara tersebut akan menjadikan negara Malaysia semakin kompleks dalam menghadapi masalah di negara mereka sendiri. Di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian ini, mereka adalah kelompok yang sedang mencari tempat untuk tinggal yang mereka sebut dengan rumah. Meskipun sampai sekarang ini masih belum ada jalan yang jelas menuju masa depan. Nah Bang Bro, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik yang akan berbeda dari ini. Untuk itu tetap dukung saluran ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Nah teman-teman, jadi itu ya videonya udah kita saksikan. Memang menurut video ini ya, ternyata warga Rohingya yang berada di Malaysia ini teman-teman sudah lumayan cukup banyak ya, di angka lebih dari 184.000 pengungsi ya, itu yang tercatat nih teman-teman. Jadi lebih banyak lagi ya dengan pengungsi-pengungsi yang tidak tercatat di pemerintahan Malaysia ini teman-teman. Jadi luar biasa cukup banyak ya teman-teman. Jadi di Selangor ini kata teman-teman pengungsi yang paling banyak ya dibandingkan Kuala Lumpur dan juga Johor ya. Tapi memang di setiap kota di Malaysia ini banyak ya pengungsi-pengungsi Rohingya ini teman-teman. Bahkan mereka juga banyak yang menikahi warga-warga lokal di sana untuk memperjelas status mereka ya, dan keturunan-keturunan mereka nih teman-teman. Jadi memang banyak sekali ya pengungsi Rohingya di sana itu teman-teman. Nah teman-teman, jadi bagaimana pendapat teman-teman semua tentang video ini? Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar untuk pendapatnya. Dan saya mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, masih banyak kata-kata saya yang tidak tertata dengan baik, dan juga penyampaian isi konten ini yang belum sempurna. Dari itu saya selalu mohon dukungannya dari teman-teman semua yang belum subscribe channel ini untuk subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang dan kualitas video saya juga lebih baik lagi teman-teman. Dan terima kasih teman-teman semua untuk yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga teman-teman selalu dikasih kekuatan dan rezeki yang melimpah serta disehatkan dalam menjalankan bulan puasa ini teman-teman. Saya tutup video ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.